bagi Mas Yuda dan dalam mengembangkan kepada di Balai Desa Lukuk. Desa Lukuk merupakan desa yang terletak di yang pertama, kalau saya dibahas yang pertama, kenapa memilih jeruk pamelo souvenirnya, terus kemudian kita gunakan untuk wisatawan tersebut. Nanti kita inputkan di dalam jeruk, itu tidak masalah seperti itu. Kenapa Mas Yuda memilih pamelo? Saya nggak bicara masalah kayak bisnis terkait dari masyarakat. Tapi ada juga masyarakat yang tidak memiliki pohon jeruk. Menanam jeruk, mengingat ada yang tidak memiliki kebun. Hari ini kita kedatangan tim penilaian pemuda pelopor tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi hari ini jadwalnya adalah fact finding. Fact finding itu penilaian lapangan, fakta yang sebenarnya kayak apa. Setelah kemarin, tahap pertama itu presentasi, wawancara, administrasi, dan kita lolos. Alhamdulillah pemuda pelopor Magetan ini atas nama Mas Yuda Edwin Prastiawan ya lolos untuk penilaian fact finding. Nah, kita berharap mudah-mudahan hari ini membawa hasil yang terbaik. Jadi tadi dari tim Provinsi Jawa Timur ada Mas Yogi, Mas John sudah melakukan sedikit wawancara awal kepada Mas Yuda, dan alhamdulillah apa yang disampaikan, dipertanyakan oleh tim itu bisa dijawab dengan baik, dan mudah-mudahan nanti kunjungan lapangan ini hasilnya baik, dan kita sudah persiapkan semuanya itu kan, tapi ya itu karena karyanya Mas Yuda. Pak, karyanya Mas Yuda ini apa sih Pak, yang pemerintah daerah yakin mengirimkan Mas Yuda ini jadi kandidat? Jadi gini, pemuda pelopornya ada beberapa bidang, kebetulan bidang pangan. Mas Yuda ini bisa masuk nominasi ini mengangkat pangan terkait dengan jeruk. Jadi jeruk dukuh, yaitu intinya dia mengembangkan pelestarian, pengembangan varietas jeruk. Jadi jeruk ini kan ada masa bertahannya, artinya kalau tidak dilestarikan, dikembangkan kan akan punah. Selanjutnya mereka ada upaya-upaya di samping pengembangan, pelestarian, kemudian branding, kemudian juga pemasaran yang selama ini menjadi kendala. Dan yang penting mengedukasi masyarakat dan pemudanya untuk bisa mengembangkan dan melestarikan jeruk. Dikemas namanya jeruk dukuh biasa. Biar keren. Tapi dalamnya adalah ada nambangan, ada adas, ada pamelo, ada sinyonya ya. Alhamdulillah itu dikembangkan dengan sistem okulasi dan macam-macam. Dan best sellernya itu kan jeruk tanpa biji. Nah ini yang menjadi mungkin. Jadi kalau selama ini kita dapat jeruk itu mesti jeruknya yang biji nih. Nah, ini dikembangkan bagaimana supaya orang makan jeruk itu gak ribet. Sekarang ada penemuan yang dikembangkan itu nanti arahnya adalah jeruk tanpa. Berapanya penilaian hari ini kita mendapat yang terbaik. Alhamdulillah tadi juga sudah diapresiasi. Mudah-mudahan ini kan persaingannya sangat ketat. Jadi sampaikan oleh tim bahwa persaingan ini ketat sekali, sehingga harapannya nanti kita bisa lolos untuk tingkat provinsi ini. Kemudian kalau nanti Mas Yuda ini bisa naik ke tingkat nasional. Harapan kita itu. Tapi secara umum sebetulnya nilai tambahnya, maknanya ke depan itu bermanfaat bagi masyarakat Dukuh dalam rangka pengembangan jeruk ini. Nilai tambahnya ada nanti. Ada? Hadir? Hadir. Yang dari PPN? Ini sekali kontak, kalau kita pukul, karena ini juga kerajinan dari anak-anak. Terpulangnya, kita hitung satu. Bentuk mempengaruhi rasa. Cangkok sepanjang itu mas, cangkok masih nanti kita cangkok. Nah, ini semua. Oke, kita di sini dari tim Dispora
Provinsi Jawa Timur. Ini kegiatan pemilihan pemuda pelopor tingkat Provinsi Jawa Timur dan nanti akan kita angkat ke tingkat nasional. Ini sudah tinggal 5 dan ini ada suatu kegiatan sangat luar biasa terutama di bidang pangan. Pertama inovasinya dia, kreativitasnya dia, terus dampaknya dia ke masyarakat, terus bagaimana cara dia merangkul masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat itu penilaian terpenting. Bukan masalah bidang pertanian kita di Dispora itu ada di bidang pangan. Bidang pangan itu melibati baik dia peternak atau petani maupun dia itu di perikanan. Kita angkat yang penting mereka punya dampak dan umur masih 30 maksimal 30 tahun. Kalau yang di daerah lain ada dia tempe tapi namanya tempe wedo. Prosesnya yang berbeda. Nah, itu yang unik dan masyarakat juga banyak yang mengikuti jejaknya. Terus di Lumajang dia kopi. Kopi itu juga sama, hampir semuanya konteksnya pemberiannya bersama. Di Tuban itu ada lele, dia bisa mengajak masyarakat untuk membuat outlet di luar daerah. Terus Bojonegoro, Tuban beda Pak, mohon maaf, Tuban itu keripik pisang, bonggol pisang, tepung pisang. Cuman produk kita bukan nilai produknya, tapi dampaknya bagi masyarakat. Nah di sini Mas Yuda mengangkat jeruk pamelo, budidaya juga dari hulu hilir beliaunya bentuk semuanya. Ini luar biasa sekali. Jadi dari hulu sampai hilir itu ada inovasi-inovasi yang kita baca di sini. Ini sangat luar biasa ya. Semoga nanti dari dukungan Desma Tim Mas Yoga memiliki mendapatkan sesuatu yang terbaik dari kegiatan. Nah setelah terpilih menjadi juara Jawa Timur, yang kita angkat adalah ke nasional yang juara 1. Setelah diangkat jadi juara 1, kita ke tingkat nasional. Nanti kita dari Jawa Timur, biasanya kita tuh mendesain ulang. Ini sudah memenuhi syarat, cuman ada beberapa desain yang harus kita perbaiki untuk ke tingkat nasionalnya. Karena di nasional itu seluruh Indonesia akan bertemu di situ. Setelah dari pemuda pelopor nanti adalah bagaimana perannya Mas Yuda sendiri ke masyarakat. Kita pendampingan di situ. Tapi dari Dispora Jawa Timur terus kita dipantau. Terus kita akan didampingi sampai kita benar-benar bergerak untuk masyarakat. Sebenarnya kalau seriusnya kapan itu saya meneruskan kebun-bunnya orang tua saya. Cuma di sana ada inovasi di dalam pembuatan bibit dan inovasi di dalam pemasaran jeruk berbasis kekinian itu dimulai tahun 2019 dengan brand atau logo jeruk itu Magetan. Di sana ada 8 varietas yang kita kembangkan. Ada varietas Pamelo Magetan, Pamelo Adas Nambangan, Pamelo Adas Duku, Pamelo Adas Gulung, Pamelo Srinyunya, Pamelo Bali Merah, Pamelo Bali Putih, dan Pamelo Tanpa Biji yang menjadi bestseller atau andalan. Nah, permasalahan satu, di perbanyakan varietas jeruknya minim Pak. Jadi masyarakat hanya membudidayakan jeruk yang ada di pasaran saja. Padahal ini ada berbagai macam varietas. Namun karena terkendala di bibit, akhirnya masyarakat tidak mengembangkan varietas yang lain. Sehingga saya berinisiatif untuk membudidayakan bibit, membuat bibit. Lalu permasalahan yang kedua yaitu di dalam pemasaran. Pemasarannya masih menggunakan cara tradisional ketengkulak. Kalau pemasaran kami yaitu pembeli bisa langsung ketemu dengan wisatawan atau mohon maaf, petani langsung ketemu dengan pembeli atau wisatawan sehingga harga jual bisa stabil atau meningkat. Semakin bisa nanti semakin enak. Manis atau kecut atau asin?